Kami dari fraksi Partai Demokrat tentu menyambut baik terhadap rancangan undang-undang tersebut. Tentu perempuan dan anak ini juga kan harus terjamin dari sisi kualitas hidup agar lebih layak dan lebih sejahtera lagi ke depan, lebih baik lagi ke depannya. Kan kita tahu bahwa di keluarga tentunya bagaimana kualitas anak bisa terlihat, ini dilihat dari bagaimana kualitas ibu yang lebih berperan dominan di keluarga. Tentu hal inilah yang mendorong kita bagaimana kualitas kesejahteraan ibu dan anak di keluarga juga harus diperhatikan. Karena layaknya pendidikan yang akan diberikan kepada anak itu harus dimulai dari keluarga dulu. Bahwa ibu adalah madrasah ula, pendidikan yang utama untuk mengajarkan, memberikan, ataupun mengasuh anak-anaknya di rumah. Tentu dalam hal ini rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak saya kira layak untuk diperjuangkan. Akan tetapi kita juga berharap bahwa rancangan undang-undang ini tidak mereduksi dari regulasi-regulasi yang ada. Seperti kita tahu kan, kita sudah memiliki Undang-Undang 11 2009 tentang kesejahteraan sosial, Undang-Undang nomor 4 tahun 79 tentang kesejahteraan anak, Undang-Undang 52 2009 juga mengatur perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, dan Undang-Undang 23 tahun 2002 juga mengatur tentang perlindungan anak. Tentu lahirnya rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak ini jangan sampai tumpang tindih dengan regulasi atau undang-undang yang sudah ada. Diharapkan bagaimana rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak ini lebih mengatur kepada bagaimana ibu dan anak ini mendapatkan hak-haknya. Misalkan tidak diperlakukan dengan kekerasan atau diberikan juga hak untuk bisa memperoleh pendidikan yang layak, ataupun juga diberikan perlindungan agar tidak melanggar hukum hak asasi manusia dan lain sebagainya, untuk tidak menimbulkan mungkin kekerasan fisik, psikologis, serta yang lain dan sebagainya yang akan merugikan ibu dan anak itu sendiri. Harapan besar bahwa regulasi kaitan dengan kesejahteraan ibu dan anak ini lebih dikaji secara mendalam, komprehensif, yang kaitan dengan pembahasan yang terlalu urgent serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dinamika yang ada kaitan ibu dan anak ini juga harus diperhatikan secara seksama dan detail, yang nantinya bahwa RUU ini tidak terakhirnya rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak ini tidak terlalu kaku ya untuk membatasi ruang gerak ibu dan anak itu sendiri. Nah, ini yang harus mungkin nanti secara pembahasan ini dibahas secara detail, mengundang mungkin beberapa praktisi agar lebih substansi yang akan dimuat dalam rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak ini lebih substantif lagi. Tentu isu yang sedang viral kaitan dengan pengaturan cuti melahirkan untuk perempuan kurang lebih 6 bulan, 40 hari cuti melahirkan untuk suami yang akan masuk dalam draft rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak ini juga, kalau menurut saya ini juga menjadi dilematis. Diharapkan rancangan undang-undang ini juga kan untuk bisa mengatur ya perlindungan, memberikan kesejahteraan, tidak melanggar HAM untuk ibu dan anak. Akan tetapi kaitan cuti ini kan sensitif ya. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana multiplier effect terhadap muatan dari cuti melahirkan ini. Tentu ini juga harus hati-hati dalam memasukkan substansi cuti melahirkan. Tentu harus ada pertimbangan-pertimbangan
komprehensif seperti pertimbangan nilai ekonominya, sosialnya, serta pertimbangan mungkin gender ya. Karena kita tahu bahwa dunia industri saat ini di seluruh Indonesia, kita ingin industri juga kan bisa tumbuh dan berkembang melalui investasi yang dilakukan. Tentu industri yang ada saat ini, bagaimana juga perempuan juga banyak bekerja di sektor-sektor industri. Sebut aja misalkan industri garment, itu kan lebih banyak tenaga kerjanya itu berasal dari perempuan. Belum juga mungkin industri seperti boneka dan lain sebagainya, itu juga kan banyak menggunakan pekerjanya itu kaum perempuan. Nah, ini yang harus dipikirkan. Misalkan satu sisi kita juga ingin melindungi bagaimana pekerja perempuan juga diberikan kelonggaran dalam cuti melahirkan. Akan tetapi di sisi yang lain juga kita juga harus mendengarkan dari pihak industrialisasi yang ada di seluruh Indonesia. Karena sebagian besar industri juga kan mengutamakan tenaga kerja itu dari kaum perempuan. Nah, ini juga harus dipikirkan. Jangan sampai juga yang sudah berjalan saat ini seperti buruh-buruh pabrik perempuan kan mungkin sudah nyaman ya untuk bisa bekerja saat ini. Akan tetapi kalaupun ini mau diperjuangkan, ini kan harus ada pengaturan yang lebih lanjut. Semisal bagaimana industri juga bisa diajak dibahas ya bersama-sama gitu melalui mungkin forum atau organisasi industri yang ada di Indonesia, pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia, bagaimana pengaturan ini nanti diatur tidak rancu dan tidak merugikan perempuan itu sendiri. Seperti pengaturan cuti. Apabila di pabrik tersebut rata-rata ini buruhnya dari perempuan misalkan, ya mohon maaf, kan banyak misalkan di Banten saja banyak buruh seperti di pabrik boneka, ya itu kan buruhnya hampir semuanya dari perempuan. Nah, bagaimana untuk mengatur itu agar produksi dan produktivitas industri juga tidak terganggu dengan adanya aturan ini? Tentu ini yang harus dari sekarang mulai dipetakan, mulai mungkin dilakukan inventarisasi masalah di masing-masing dunia industri ini. Apakah pengaturan cuti ini mungkin udah harus inventarisasi masalah yang harus dilakukan oleh tiap-tiap industri yang ada di Indonesia. Pengaturan cuti ini bagaimana berapa jumlah karyawan yang masih produktif untuk bisa melahirkan, dan bagaimana pengaturan seandainya berapa persen, misalkan rata 50% perempuan yang bekerja di sektor industri garment misalkan masih produktif. Nah, tentu supaya tidak produksinya terhenti. Nah, ini tentu yang harus diatur secara terperinci. Tidak bisa disamaratakan, dipukul rata. Ya, kalau saya berharap bahwa dengan adanya pengaturan ini tentu mendukung ya, tapi harus ada mungkin sinkronisasi, terus juga terkoordinasi lah dengan baik dengan beberapa pihak agar tidak menyulitkan. Yang kita harapkan bahwa regulasi ini kan untuk memberikan kesejahteraan, memberikan ruang kepada perempuan dan anak lebih diperhatikan, lebih berdaya, lebih sejahtera, lebih baik hidupnya, bukan untuk memberikan ruang yang sempit gitu, ruang yang akan mempersulit diri perempuan itu sendiri itu.